wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil qiyamah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para ulama, para masyayikh, para kiai, secara khusus saya hormati, saya timi, saya takdimi Syekhuna wa Habibuna Kiai Haji Muhammad Ali Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Syekh Khalil Kalimantan Timur, Hadratul Mukarramah yang senantiasa kita hormati bersama, kita takdimi bersama, pengasuh Pondok Pesantren Putri Syekh Khalil Balikpapan, Nyai Hajah Qurratul Ain, Hadratul Fadil wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Wajid beserta seluruh majlis keluarga. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para beliau. Yang terhormat para kepala lembaga di Pondok Pesantren Syekh Khalil Balikpapan dan para asatidz, para sepuh, ada Abah Haji Janu, ada Abah Haji Amiruddin, Ketua Besmara Kota Samarinda, ada Kakanda Haji Rifai selaku Ketua Majelis Kirwat Taklim Wali Songo dan seluruh jajaran pengurus, ada Kakanda Haji Munaji dan para sepuh yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat sama sekali tidak mengurangi rasa hormat, tidak sebutkan satu persatu. Dan yang terpenting saya hormati, saya banggakan Hadratul Mukarram Kiai Haji Irfanuddin Hasim yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita bersama malam hari ini. Beliau ini salah satu pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PJNU Kota Balikpapan. Anak-anak santri, putra dan putri saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim untuk melaksanakan kegiatan tahunan Harlah Hari Ulang Tahun Pondok Pesantren Syekh Khalil Balikpapan, yang diisi dengan banyak hal ya. Ada penobatan bintang pelajar tadi yang harus kita syukuri, dan malam hari ini saya diminta untuk testimoni. Semoga semua apa yang kita lakukan selama ini dan malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya tidak tahu dikasih waktu berapa, tadi dibisiki 45 menit. Hanya yang pasti saya ini mestinya diminta testimoni tentang perjalanan panjang pergerakan panjang yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Syekh Khalil Kalimantan Timur Syekhuna Kiai Muhammad Ali Khalil selama 32 tahun. Terhitung mulai tahun 89. Kalau saya kasih waktu 45 menit, ya tentunya tidak mungkin semuanya bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ingin menceritakan saya dulu. Saya ini adalah santri daripada Sayyidina Al-Kiram Ki Haji Muhammad Ali Khalil. Dulu saya menyantri di Kepang. Kurang lebih tahun 84 saya oleh Allah diberi kesempatan untuk mengabdi, untuk menjadi khodim daripada Sayyidina Al-Kiram Ki Haji Muhammad Ali Khalil. Usia saya ini kurang lebih hanya terpaut 2 tahun sebenarnya Pak, dengan Sayyidina. Ya. Saya lahir 69, beliau 67 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Karena saya ini tadi ditanyakan oleh panitia ada bawah lahir ke apa dan sebagainya. Saya kebetulan gaptek, Mak. Jadi gagap teknologi ya. Hanya bisa bercerita apa yang saya ingat sebisanya, paling tidak sebagian ya. Dari perjalanan panjang selama 32 tahun. Saya diminta oleh panitia untuk testimoni seperti ini. Saya mulai dengan nama besar Sayyidina Khalil. Mungkin bertanya, kenapa pesantren yang diasuh oleh Sayyidina ini kok dinamakan Sayyidina Khalil? Sayyidina Khalil itu karena ini bukan orang Madura saja. Santri ini kan seperti Indonesia kecil ya. Semua suku ada. Tentunya tidak semua kenal dengan Sayyidina Khalil. Sayyidina Khalil ini adalah ulama besar, maha guru daripada para masyayikh, bahkan guru daripada pendiri bangsa ini. Syekh Abdul Habibullah, Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan Bung Karno pernah menyantri sebagai proklamator bangsa kita, pernah menyantri kepada Sayyidina Khalil. Guru daripada para mahaguru. Mahaguru adalah beliau seorang mahaguru, seorang waliullah, dan santrinya juga menjadi mahaguru. Salah satunya Syekh Hasyim Asy'ari, Yayasan Syamsul Arifin. Hampir semua para pendiri NU adalah murid daripada Sayyidina Khalil. Garisnya beliau adalah dzurriyyah daripada Sunan Gunung Jati yang saya baca silsilah dulu di pondok. Nah, satu aliran dengan Ketua Umum PBNU, ketemunya di Sunan Gunung Jati. Juga keturunan Arab tentunya. Jadi kalau dikatakan NU itu anti Arab, pendirinya ini kan orang Arab sebenarnya Pak. Perlu saya tegaskan, nanti biar disampaikan penuh oleh pengurus LDNU. Itu Sayyidina Khalil. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cikal bakal daripada berdirinya Pondok Pesantren Sayyidina Khalil saya tidak tahu. Saya hanya ingin menjelaskan yang kasat mata. Tentunya ada hal yang sirri daripada perjalanan itu yang tidak mungkin saya mampu untuk menjelaskan itu, karena itu hanya Sayyidul Makom yang mampu menjelaskannya. Pada tahun 88 itu ada haul pertama Sayyid Muhammad bin Ali bin Yahya Noto Igomo di Tenggarong. Sayyid Muhammad ini menantu daripada Raja Kutai, sekaligus menjadi mufti Raja Kutai. Panitia haul itu adalah Kiai Haji Hasan Soleh, beralamat di Jalan Mutiara, Samarinda. Kiai Hasan Soleh ini seorang ulama di Kalimantan Timur, tapi mastur. Tidak banyak orang yang tahu kepada beliau. Tapi di daerah lain, di Jawa Timur, itu masyhur nama beliau. Dulu pada tahun 80-an, mungkin Bapak itu pernah mendengar nama Ki Haji Abu Amar Khotib Pasuruan. Beliau insya Allah seorang waliullah yang berpangkat tinggi. Beliau salah satu murid daripada Sayyidina Khalil bin Abdul Latif.
Kiai Abu Amar ini termasuk ulama masyhur di Jawa Timur dan mukhalif dengan Kiai Haji Hasan Soleh Samarinda. Pada hal ini panitia Kiai Haji Hasan Soleh mengundang ulama Jawa Timur kurang lebih 350 orang naik kapal ini. Salah satu yang diundang dari Jawa Timur, bahkan satu-satunya dari Pulau Madura, adalah Syekhuna wa Habibuna Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, ayahanda daripada Syekhina Kiram Kiai Ali Khalil. Karena Syekhuna waktu itu sepuh, maka beliau mewakilkan kepada Syekhina Kiram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Itu kurang lebih menjelang bulan Maulidnya. Setelah nyampe di Samarinda, beliau ini dipisahkan dari rombongan oleh namanya dulu ada tokoh Madura di Samarinda namanya Hasan. Hasan ini tokoh belater tapi cinta kepada ulama. Kalau ada ulama dari Jawa Timur, terutama dari Bangkalan, biar dimanapun dicari. Salah satunya Kiai Ali waktu itu dipisahkan dari rombongan, diambil bermalam di rumah beliau kurang lebih 3 hari kalau nggak salah. Itu kisah daripada teman-teman Balikpapan kepada saya, kisah daripada almarhum Bapak Hasan kepada saya. Habis itu pulang beliau tahun 88. Setahun kemudian Syekhina Kiram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil, karena beliau ini memang sejak kecil visioner Pak, sulit dijangkau pangkeliapun beliau, pemikiran beliau. Ya. Beliau itu membangun aula yang cukup besar. Kalau bagi santri Kepang, di depan di sampingnya rumahnya Ustadz Misbah almarhum itu ada aula, namanya aula, didesain besar kan itu. Lalu beliau karena merasa bertanggung jawab terhadap penyelesaian pembangunan aula, maka beliau berangkat ke Balikpapan, akan menemui alumni Kepang yang di Balikpapan. Salah satunya Kak Tuan Idris yang masih ada, Haji Yasin, kemudian Mbak Saleh dan lain-lain. Beberapa waktu di Balikpapan, beliau pamit ke almarhum Mbak Nusi dan Kak Tuan Saleh almarhum, saya mau pamit mau ke Samarinda katanya. Saya ada teman di Samarinda. Siapa? Waktu itu masih manggil Lora ya. Siapa? Namanya Hasan. Hasan kan pasti terkenal. Ya dengan Banu segala macam familiar saat itu. Akhirnya diantaralah Kiai ini Syekhina Kiram ke Balikpapan oleh Abah Saleh. Waktu itu beliau masih single parent ya, masih sendirian waktu itu, belum beristri, masih muda sekali, usia kira-kira 20-an lah kira-kira saat itu. Jadi beliau ke Samarinda untuk mencari tambahan biaya yang mengumpulkan di Balikpapan untuk menyelesaikan bangunan aula di Bangkalan. Diantar oleh para tokoh Banusi, salah satunya saya tidak ingat dan itu saya tidak menyertai, belum menyertai. Ditunggu-tunggu katanya di Balikpapan, cerita Banusi saat itu ke saya, sampai 15 hari kok nggak kembali ke Balikpapan. Akhirnya disusullah ke Samarinda sama almarhum Mbak Saleh, almarhum Banusi, yang saya ingat itu almarhum Abah Said ya. Tiba di Balikpapan, di Samarinda, Kiai Ali ini ditemukan sedang rapat dengan banyak orang di Jabal Har, di Masjid Baitur Raud, tepatnya dekat stasiun TVRI. Rapat itu membicarakan tentang bagaimana Kiai menginginkan mendirikan pondok pesantren di Samarinda. Nanti akan saya sampaikan kenapa kok Kiai berbalik seperti itu. Di situ kebetulan dekat musola itu ada alumni Kepang namanya Ustadz Rahdini, sekarang sudah almarhum.
Kalau nggak salah iparnya Haji Gupron kalau nggak salah ini. Orang Batu Bela pokoknya. Ada Ustadz Rahbini waktu itu. Untuk Haji Punadi. Singkat cerita, setelah diputuskan dan orang banyak yang mendukung bahwa Ki Ali mendirikan pondok pesantren, buyuk orang itu ada yang nyumbang bata, ada yang nyumbang batu dan sebagainya. Akhirnya mencari tanah yang sekiranya cocok untuk pembangunan pondok pesantren. Saat itu tanah masih murah sebenarnya, tapi uangnya belum ada. Beliau baru cerita ini, saya baru dapat cerita beliau kira-kira setengah bulan kemarin. Ternyata ada mencari tanah di Pinang Seribu, ada 3 hektar katanya itu milik seorang etnis Cina, tapi harganya mahal. Strategis, semua orang setuju, tapi harganya yang tidak setuju. Lalu ketemu lagi di belakang kantor lurah Sempaja, kurang cocok karena harganya mahal. Sampai ke Teluk Dalam, Tenggarong seberang, beliau mencari tanah. Tidak mendapatkan tanah itu karena banyak pertimbangan. Tiba-tiba ada seorang tokoh menawarkan tanah yang sekarang di Batu Besaung, sekarang ada pondok pesantren Batu Besaung. Namanya Haji Abdul Rauf Halim, sekarang sudah meninggal. Akhirnya beliau bersama-sama meninjau tanah itu. Di situ ada kolam seperti suasana di Kepang, maka Ki Ali langsung setuju dengan lingkungan itu, walaupun dari jalan besar itu sepanjang 7 kilo. Akhirnya disetujui, itu diterima. Haji Rauf mewakafkan seluas 3 hektar pada tahun 89. Tahun 92 ditambah lagi 7 hektar, sekarang menjadi 10 hektar wakafnya. Disepakati di situ, lalu dibangunlah pondok pesantren dengan susah payah. Waktu itu semua warga guyup, ya, semuanya guyup, bahkan 7 kilo itu semua bahan-bahan bangunan dipikul mas. Dan Kiai Ali 7 kilo itu bisa pulang bolak-balik itu, bahkan konon pernah 2 kali itu bolak-balik jalan kaki beliau. Saat itu saya belum datang karena saya datang 3 bulan kemudian. Pertanyaan berikutnya, apa yang menginspirasi beliau ini mendirikan pondok pesantren? Itu mungkin garis besarnya sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama oleh alumni, oleh para santri, apa yang menginspirasi beliau. Yang pertama, beliau setelah mencermati lingkungan Samarinda selama 15 hari itu, ketemu dari tokoh ke tokoh, dari warga ke warga, akhirnya beliau ada rasa prihatin. Ada anaknya orang Madura itu mondok ke salah satu pondok pesantren yang haluannya bukan ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah, mondok di pondok pesantren Hidayatullah cabang Samarinda yang alirannya berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah menurut informasi yang diterima. Anaknya Haji Sa'i sama putranya Haji Dari yang sekarang menjadi istrinya Ustaz Samsuri. Jadi beliau kok ada anak sampai mondok ke situ. Lalu setelah bertemu dengan beberapa tokoh, kesimpulannya tokoh ini merasakan, merindukan seorang tokoh ulama datang bertempat tinggal di Kalimantan Timur saat itu.
berbisik ke Kiai Ali, kalau datang Kiai ke sini, datang sehari 2 hari pulang, lalu nggak kembali, baru berapa tahun datang lagi, silih berganti gitu saja, tidak tuntas komunikasinya. Artinya beliau diminta oleh masyarakat saat itu, kebetulan juga ada putra putrinya yang masuk ke pondok pesantren yang bukan satu haluan, ya. Itu kira-kira. Singkatnya, beliau ingin mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah agar tertanam di dalam dada putra putri warga Madura khususnya dan warga kebanyakan. Ini yang menginspirasi, salah satunya menginspirasi beliau. Kemudian faktor yang kedua, ini yang di luar jangkauan akal sehat saya tentunya, akal saya barangkali. Tadi yang namanya Kiai Hasan Soleh itu, nampaknya beliau ini punya kontak batin Pak dengan Syekhuna Al-Maqbulah Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin. Ya. Punya kontak batin juga dengan Al-Maqbulah Kiai Haji As-Samsul Arifin, guru daripada beliau. Cerita daripada Ababari saat itu, saat beliau datang ke Kaltim pada saat persemian pondok, Kiai Hasan Soleh sangat berterima kasih dan komunikasi batin. Kalau Kiai Hasan Soleh menghadap ke sana, Syekhuna Kiai Khalil Yasin menghadap ke sana. Dia tidak bertatap wajah. Yang Kiai Hasan Soleh kental dengan bahasa Banjarnya, Syekhuna kental dengan bahasa Maduranya. Tapi batinnya sangat nyambung. Seakan-akan Kiai Hasan Soleh ini mengatakan, Kiai, tolong Madura ini jangan merantaukan orang yang biasa-biasa saja, bahkan yang, mohon maaf, jangan memerantaukan yang preman-preman saja kan? Tapi tolong ulamanya juga dimerantaukan. Beliau berharap dzurriyyah daripada Sunan Khalil ada yang tinggal di Kalimantan Timur. Kenapa kesimpulan begitu, teman-teman Samarinda seperti itu? Kalau Abah Janu pasti ingat, kalau di Samarinda ada Hasan, ada Suri, ada Nasuri, ada Matrani, ada siapa? Ada Matningrum. Itu dulu diayomi oleh Kiai Hasan Soleh. Yang preman-preman begini ya, diayomi oleh beliau, menjadi muridnya beliau. Malam kalau mau ke diskotik, mau nyampe dipanggil, suruh pijat 1 malam. Ya nggak jadi ke diskotik. Ini Hasan sendiri yang bicara kepada saya, selalu begitu. Mungkin dari sini Kiai Hasan Soleh tahun kemudian meninggal. Dan benar di kemudian hari, Kiai Ali saat itu Syekhuna Kiai Ali Khalil dikelilingi oleh tokoh-tokoh Blater ini, Pak. Beliau mampu mengakomodir semua tokoh di sana. Saya saksi mata karena saya selalu mendampingi beliau. Dulu kalau ke Bontang yang ngantar Matningrum, siapa itu? Almarhum Matningrum, siapa satunya itu? Ya pokoknya itu Katuan Naya. Itu dulu. Ini misu beliau. Dan beliau di Samarinda berterima kasih. Lambek kutuman bedek Kiai pas aleng tiga dintora. Rabu ke kantor sehari semalam bubar. Itu bahasanya teman-teman di Samarinda. Artinya Rabu Kiai ini kebunga saat itu. Itu yang menjadi penguat, menginspirasi beliau harus ada di Kalimantan Timur. Lalu saya ingin bercerita tentang seperti apa membangun fisik pondok pesantren Syekhuna Khalil. Ya. Namanya Batu Besaung yang 7 kilo dari jalan itu, Pak. Jalan setapak. Dulu genting pondok, gentingnya masjid itu dipikul di situ. Kiai Ali ini hanya seorang diri merancang itu, ngetik sendiri, bikin surat sendiri, melobi sendiri, mengundang sendiri.
seingat saya ada satu orang itu sebelum saya datang waktu itu, namanya Suparmin ya, seorang mahasiswa. Itu aja yang kadang-kadang membantu beliau. Jadi dengan susah payah mendirikan itu, mendirikan pondok pesantren itu. Jalan kaki sembahyang 7 kilo. Ini kalau dengan detail panjang Pak. Untuk persingkat waktu ini, kayaknya saya sudah diwanti-wanti ini oleh panitia ini. Tapi ini 30 tahun kan baru sekarang Pak dibicarakan. Nah. Akhirnya kemudian diresmikan pondok pesantren Sonawali Samarinda. 3 bulan kemudian saya saat itu dipanggil oleh almarhum Syekhuna Haji Khalil Yasin sama teman saya Izzat Ismail. Ri, kamu dipanggil Ali ke Balikpapan, ke Samarinda sama Izzat. Paling 15 bulan nanti pulang, 15 hari pulang lagi. Saya ada berangkat, waktu itu masih ada pesawat Merpati namanya, Buruk ya. Naik pesawat Buruk yang pakai baling-baling itu. Nah, sepinggan masih kecil saat itu. Datang saya ke sini untuk mempersiapkan peresmian pondok pesantren Samarinda. Waktu itu namanya bukan Sewanaoli sebenarnya, Al-Himmatul Aliyah namanya. Kemudian hari diganti dengan nama Sewanaoli, Tabarukan wa Tafaulan. Itu paling alasannya. Kalau alasan yang paling siri tentunya Syekhuna yang tahu, tapi saya menyimpulkan salah satunya adalah ya tafaulan tentunya. Diresmikan pada saat itu bulan Maulid kalau salah tahun 90 ya. Tahun 89 ya. Kurang lebih 2 hari daripada haul kedua Pangeran Toto Igomo di Tenggarong. Hadir pada saat itu Kiai Habib Muhammad Probolinggo. Lalu beliau sebenarnya matur dengan Kiai As'ad Samsul Arifin, guru beliau. Tapi waktu itu Kiai As'ad tidak berkenan hadir karena sudah sepuh. Beliau mengatakan kepada Kiai Ali, saya tidak bisa datang ke sana. Saya sudah kurang sehat, tapi saya nanti biar malaikat yang ke sana. Itu bahasa Kiai Ali ke saya. Biar saya ngutus malaikat ke sana. Itu bahasanya Kiai As'ad kepada Syekhuna Kiai Muhammad Ali Khalil. Terlaksana peresmian itu. Ya. Yang datang mobilnya itu karena numpang kepada Haus Tenggarong, Syekhuna almarhumah Kiai Ahmad Khalil Yasin juga bersama ibunya, bersama Kiai Abdu saat itu, Kiai Alwi, Nyai Khadijah saat itu yang seingat saya, rombongan ke sini. Ya. Semakin kuat di situ itu kami dan teman saya dan teman-teman untuk untuk menguatkan pondok pesantren Samarinda. Dan waktu itu kurang lebih 5 bulan perjalanannya, 4 bulan kurang lebih terobati dengan rawuhnya para masai dari Bangkalan saat itu ya. Itu kira-kira perjalanan Samarinda dulu, sebelum Samarinda, karena sebelum Balikpapan Pak ya. Di Balikpapan, di Samarinda saat itu ada Haji Punadi, ada Haji Dafi, ada Haji Bari, banyak pokoknya saat itu. Dibantu juga dari Balikpapan, Abah Saleh, Abah Idris saat itu, ada dua Haji Yasin saat itu, Yasin almarhum ya, sama Yasin ketua Basmara. Ada siapa waktu itu yang sering ke Samarinda? Kak Hamzah saat itu. Masih sehat-sehatnya saat itu. Ada Haji Maksum saya masih ingat. Abarudin juga sering juga. Itu yang merencanakan pembangunan Samarinda. Nah, setelah Samarinda selesai diresmikan, itu bulan Maulid. Lalu bangunan dilanjutkan sedikit. Bulan Sya'ban kemudian
Kiai Ali oleh Kiai Sepuh dipersilakan untuk naik haji ke Mekah melalui visa umroh saat itu. Nyampe ke Mekah beliau tidak pulang lagi sampai 2 tahun, 2 tahun setengah. Nah saya yang sendirian ya pulang juga waktu itu. Akhirnya saya pulang juga. Bulan Syawal saya suruh berangkat lagi oleh Kiai Sepuh. Tapi saya kena ragu, tidak pede, tapi saya tidak berani menyampaikan tidak kepada guru saya. Sejam kemudian juga dianulir. Mungkin tunda dulu, nggak usah berangkat, nunggu Ali datang nanti. Senang Pak, karena saya memang belum siap saat itu. Itu kira-kira perjalanannya. Lalu di Mekah kurang lebih 2,5 tahun, Kiai kembali ke Indonesia dan memang diminta pulang oleh almarhumah Syekhuna Kiai Muhammad Khalil Yasin. Setelah nyampe Samarinda langsung diminta untuk berangkat ke Samarinda. Nah, pada saat peresmian 2 tahun sebelumnya itu yang didatangi oleh Syekh Khalil Yasin di Balikpapan ini ternyata sudah disiapkan tanah di lingkungan Sepinggan ini. Kalau nggak salah nggak sampai 1 hektar barangkali itu. Yang memprakarsai ada Abah Janu, ada almarhum Abah Munir, Haji Saleh almarhum, Haji Said almarhum, ada almarhum Abah Nusi saat itu yang saya ingat gitu. Tinggal Abah Janu. Ini mempersiapkan tanah di Balikpapan sebagai unjuk rasa teman-teman, sebagian teman-teman, karena Kiai kok ditaruh Samarinda dan tempatnya sangat jauh dari kota di situ, maka diharapkan oleh orang Balikpapan sudah nggak usah di Samarinda, seakan-akan begitu. Sudah Kiai jangan Samarinda, di Balikpapan saja, sudah saya siapkan di pinggir jalan, seakan-akan seperti itu waktu itu. Kasarnya kalau bahasa ekstrimnya saat itu rebutan Kiai Ali antara tokoh Samarinda dengan tokoh Balikpapan. Mestinya Kiai Ali kan harus bertanggung jawab dengan Samarinda, tapi seakan-akan dipaksa ke Balikpapan harus tinggal di Sepinggan ini oleh para sepuh Balikpapan saat itu. Akhirnya pada tahun 1992 dibangunlah pondok pesantren Syekhuna Khalil Balikpapan. Waktu itu awalnya hanya dalem sama musola yang sebelum ini ya. Ada 2 itu bangunan. Waktu itu masih ada Pak Zabur dengan Bu Zabur dan itu ini yang ikut memprakarsai teknis bangunannya dan itu. Pasti Abah Janu yang di depannya yang paling banyak mengomando itu ya. Pada bulan Syawal tahun itu dikirim 4 guru tugas yang di Balikpapan, Ustadz Nur Haidi dengan Ustadz Sapi sekarang di Bontang. Di Samarinda ada Ustadz Wahid dan Sarui saat itu ya. Setelah dibangun pondok pesantren itu Kiai Ali belum kesini karena Kiai Ali baru akad saat itu ya, baru bulan Maulid kemudian Kiai Ali kembali ke sini. Akhirnya pesantren ini jadi, sedangkan di Samarinda juga ada pesantren. Terwujud 2 pesantren, 1 pengasuh saat itu. Samarinda ada pesantren, Balikpapan ada pesantren. Kiainya hanya 1, yaitu Syekhuna Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Pada saat peresmian di Balikpapan, ternyata Balikpapan lebih ramai. Kalau tidak salah itu 82 orang. Di Samarinda hanya 2 orang. Karena dari Madura diprediksi Samarinda ini tidak mungkin ada santri. Karena saking jauhnya tempat. Seperti itu, masa itu. Sekarang lumayan. Akhirnya Kiai menetap di Balikpapan. Samarinda hanya didatangi sewaktu-waktu dan di sana ada guru tugas dari Kiai Pangnya. Itu kira-kira. Nah, sepanjang itu setelah terjadi 2 pesantren
perjuangan besar Ki Ali saat itu, bolak-balik Samarinda, Balikpapan, lalu kadang-kadang ke Bontang saat itu. Beliau ini dari Balikpapan naik bis ke Samarinda, enggak punya mobil Pak saat itu, ya. Kadang-kadang sama Haji Saleh disewakan sedan waktu itu 40.000 atau 20.000 di Rapak sana. Sewa mobil sedan dulu, tidak ada taksi bagus kayak sekarang. Ya. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang naik bis. Di terminal Sungai Kunjang ada yang jemput pakai sepeda motor di situ. Kadang-kadang Haji Sa'i, kadang-kadang Haji Sahlan, kadang-kadang saya motornya juga pinjam. Ya. Ini berjalan bertahun-tahun, Pak. Kurang lebih 10 tahunan itu. Sampai kurang lebih tahun 2000-an. Dia punya mobil ini kan baru aja, Pak. Kira-kira 10 tahun lah itu. Ada mobil ini. Dulu nggak begitu. Ditambah setelah itu, karena pada saat membangun Balikpapan juga ada andil orang Bontang, maka orang Bontang menagih kepada Ki Ali saat itu, Kiai, di sini harus ada juga semacam majelis yasinan kah dan sebagainya. Akhirnya semua oleh Kiai dipenuhi, Pak. Balikpapan dipenuhi, Samarinda dipenuhi, Bontang dipenuhi. Dulu Ki Ali itu mengadakan pengajian yasinan, lalu beliau banyak kitab. Standarnya dulu itu kalau seingat saya Sulamut Taufik. Ya memang kitab pasaran itu ya. Di situ ada tauhid, ada tasawuf, ada fikih ya, komplit lah di situ. Itu yang dibuat referensi oleh beliau, itu yang dibaca dan sangat cocok. Dulu saya masih ingat ya, dari serobong ke serobong, dari rumah ke rumah, itu berjalan kurang lebih 10 tahun ya. Kalau ke Bontang juga seperti itu, naik bis, dan beliau pakai sarung, Pak, nggak pernah pakai celana sampai hari ini ya. Untuk apa itu beliau lakukan? Atas permintaan warga Madura awalnya, tapi beliau berbuat bukan saja untuk orang Madura, tapi untuk semua orang. Ini kan pengajiannya santri ya, malam sedikit kan nggak apa-apa. Yang ngaji nanti ketua LDNU, sudah tidak asing dengan waktu agak malam. Nanti kalau ceritanya setengah-setengah kan nggak nyambung ke santri. Itu perjuangan Ki Ali saat itu. Jadi bukan saja pondok yang dibangun, yang di dalamnya ada santri, tapi beliau merasa bertanggung jawab juga kepada masyarakat yang di luar pondok. Intinya begitu. Pondok ini punya misi ke dalam, mendidik santri, lalu juga keluar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pencerahan apa yang disampaikan oleh beliau? Pertama tentang keagamaan, yang kedua tentang kebangsaan. Saya mau berbicara tentang masuk kepada perjuangan besar beliau pada pergerakannya. Syekh Kalimantan Timur, misi beliau, misi Syonaholi ini kata beliau, visinya melahirkan manusia yang tafakufiddin ya, manusia yang beriman dan bertakwa sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu misinya beliau. Jadi santri diharapkan mampu berimtak dan beriptek. Bahasa santrinya agar menjadi manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tersirat dalam doa kita setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kira-kira visi beliau. Lalu misi yang dikembangkan oleh beliau
awalnya pesantren ini kan salaf mengajarkan agama saja, lalu beberapa tahun kemudian dibuka pendidikan umum. Karena setelah dievaluasi saat itu, maka Kalimantan Timur memang tidak sesuai dengan kultur Kalimantan Timur yang mendirikan pondok hanya salaf saja, sekaligus juga tuntutan zaman sesuai dengan perkembangan teknologi. Maka Syekh Khalil membuka SMP, membuka SMA, ya, membuka kalau Balikpapan ada perguruan tinggi dan lain-lain. Disusul Samarinda juga begitu, disusul Bontang, disusul Sebulu dan sebagainya. Pendidikan agama diperbaiki, pendidikan umum juga diperbaiki. Acuan beliau adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai-nilai lama, kayak di Kepang itu, di sini kan ada madrasah diniyah, Samarinda ada madrasah diniyah, gurunya dari Sidogiri, dari Kepang, dari Sarang, mempertahankan diniyah. Lalu dibuka juga SMP yang gurunya dari mana-mana sesuai keahliannya. Bahkan yang saya amati bukan saja itu, tapi beliau selalu mengembangkan misinya, al-islah ila ma huwal aslah sumal aslah fal aslah. Beliau selalu berinovasi, yang baik diperbaiki lagi terus menerus tanpa henti. Kalau teman-teman baik keagamaannya maupun kebangsaannya, al-islah ila ma huwal aslah sumal aslah fal aslah. Itu yang dilakukan oleh Ki Ali selama ini, selalu berinovasi demi untuk santri-santrinya dan kaumnya dan masyarakatnya. Memang benar, ya, tentunya sandarnya man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhir fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin bahagia dunia pasti harus menguasai ilmu dulu. Ingin bahagia di akhirat harus ada ilmunya. Ingin bahagia dua-duanya, ya harus ngaji yang tuntas ya. Dengan ilmu inilah maka akan meningkatkan, dengan meningkatnya ilmu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi yang pertama. Misi yang kedua, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan ya. Memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Itu yang selalu diemban, selalu dikembangkan oleh Syekhuna ya. Karena eksistensi manusia itu adalah terletak pada sejauh mana baiknya hubungannya kepada Allah dan sejauh mana baiknya hubungannya dengan sesama manusia ya. Syekhuna Khalil sadar hal itu, maka misi itu selalu dikembangkan tadi. Duribat alaihimud dillatu aina ma tukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Tentang kebangsaan ya. Kalau masalah keagamaan sudah pasti, karena beliau mendirikan pondok pesantren, mendirikan yasinan, ada cabang-cabang, ada ranting-ranting di Samarinda, di Balikpapan dan sebagainya. Misi keagamaannya pasti ingin mempertahankan ajaran Islam Sunnah Jamaah Nahdiyah, itu sudah pasti. Lalu bagaimana perjuangan beliau untuk mempertahankan nilai kebangsaan? Bagaimana misi beliau tentang persatuan bangsa Indonesia? Awal tiba di Kalimantan Timur, di Samarinda waktu itu, Syekhuna pada tahun 98 sudah membentuk yasinan se-Kota Samarinda. Waktu itu saran-saran beliau, silakan membentuk yasinan, memperbaiki warganya sendiri, sesama warga Madura, tapi yasin itu bukan saja untuk Madura, tapi terbuka untuk semua golongan.
Tapi modal awal itu adalah dari jemaahnya sendiri yang menjadi modal untuk memberikan contoh kepada warga-warga yang lain. Itu terwujud di Samarinda. Intinya bagaimana mendidik warganya sendiri, Kiai Ali, yang tadi diisyaratkan oleh Ki Hasan Soleh. Beliau mengajarkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Al-Kiram Kiai Jumat Ali Khalil kepada para perantau, khususnya dari Madura saat itu. Karena misi beliau ada ukhuwah Maduriyah, saudara sesama warga Madura, agar tidak dikatakan Madura ini tukang apalah, tagih ke apa. Ternyata Madura juga bisa berorganisasi, bisa berbuat baik, dan sebagainya. Itu yang dikembangkan oleh Kiai. Yasinan itu berpindah-pindah, Pak, dari rumah ke rumah. Setelah itu meningkat berpindah-pindah dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, se-kota Samarinda dan sekitarnya. Beliau dawuh kepada saya, nanti kalau kita bertempat di masjid, yasinan itu kan bukan saja miliknya orang Madura, tapi harus dimiliki oleh semua kelompok masyarakat. Karena masjid adalah rumah semua suku, rumah semua anak bangsa. Maka di situ dengan media itu artinya Ki Ali ingin menggabungkan, ingin menyatukan semua umat Islam tanpa mempertimbangkan apa sukunya, apa latar belakangnya, apa etnisnya. Itu tujuan Ki Ali saat itu. Lalu pada tahun 1996 Ki Ali mendirikan namanya Basmara, Badan Silaturahim Masyarakat Madura. Ini ada Kak Tuan Sulaiman, ada Bajan, semua ini pelaku sejarah Basmara. Kalau tidak salah itu di Balikpapan, ketua ada ranting 13 rantingnya. Kebetulan ketua pertama Basmara saya, Pak. Ya, karena saya taat kepada guru saya, taat kepada Banusi, taat kepada Bajanu, ya mau saja waktu itu. Sekretarisnya Ustadz Harun, ketua umumnya saya saat itu. Apa misi daripada Basmara? Untuk apa Basmara itu didirikan? Misinya Basmara adalah, visinya adalah menghimpun potensi orang Madura yang ada di Balikpapan, bahkan yang ada di Kalimantan Timur, agar akur, agar sehat, agar kompak, lalu memberi contoh kepada orang lain di luar Madura, agar Madura mempunyai nilai yang tinggi di hadapan orang lain. Ada sumbangsi terhadap pembangunan bangsa Indonesia, ada sumbangsi orang Madura terhadap pembangunan kota Balikpapan. Itu misinya Ki Ali saat itu. Anuri malelo sengkuto kang taki melolo ring Madura. Male bedebukten aja ring Madura nikah. Oh bisa yasinan, bisa berorganisasi, bisa juga menjadi menularkan kebaikan-kebaikan. Itu kata Ki Ali kepada saya. Kemudian hari buktinya rapatnya di ruang kelas SMA ini, Pak. Kiai waktu itu kurang puas dengan Basmaranya, maka mendirikan anaknya Basmara, kelompok Yasinan. Karena kalau atas nama Basmara waktu itu kan berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Suatu ketika di gunung apa itu, di kota dekat BP, itu kan orang Madura, kan kelompoknya orang Madura. Kita kan bukan orang Madura, berarti kita nggak perlu hadir katanya, kata pengurus masjid. Kiai segera tanggap dengan situasi itu, maka Basmara minta disembunyikan oleh Kiai. Sekarang rubah kegiatan itu, dirubah menjadi namanya Uzkurullah, menjadi Majlis Taklim Uzkurullah. Banusi waktu menentang, tokoh-tokoh menentang. Ini kan untuk apa ini masih kan menjadi saingan Basmara katanya. Lalu saya masih ingat Ustadz Izzat Solihin usul ba nikah beninyanyi Basmara ba.
tapi uskurullah nikah budum Basmara, anak buahnya Basmara, baru Banosi almarhum menerima alasan itu. Ini perjuangan Kiai Ali, bagaimana orang Madura itu bisa punya nilai di Balikpapan dan di Kalimantan Timur, agar bisa berbaur dengan orang lain dan berkualitas. Ini perjuangannya Syekhuna Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Basmara sekedar jembatan, setelah terhimpun baru Basmara harus bisa mewarnai kebaikan kepada seluruh bangsa. Itu cita-citanya Kiai Ali. Betapa kita ini tidak berterima kasih kepada Sayyidina Kiram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Lalu beberapa tahun kemudian Kiai pernah membentuk persatuan namanya Jalin Indonesia Bersatu. Apakah teman-teman masih ingatnya? Yang berupa apa namanya? ATM. Itu simbol daripada persatuan. Maka namanya Jalin Indonesia Bersatu. Saat itu karena pasca reformasi, beliau ini mengkhawatirkan negara ini pecah. Negara kan waktu itu ada Basmara, yang kelompok lain membentuk paguyuban yang lain, pokoknya eksis masing-masing. Di pusat enggak pernah, tidak stabil politik, tidak stabil ekonomi, tidak stabil, semuanya saling rebut. Beliau sering menyampaikan ke saya, ini kita harus bersatu mengamankan orang kita dan mengamankan bangsa Indonesia. Maka menggagas Jalin Indonesia Bersatu. Walaupun kemudian hari beliau ini hanya bermain sendiri, paling-paling hanya ya ustadz-ustadz, karena memang tidak semua nyampe kepada apa yang diangan-angan beliau. Beberapa tahun kemudian beliau mendeklarasikan Laskar Hubbul Waton. Masih ingat teman-teman? Deklarasinya di Dom Balikpapan. Saat itu mengundang waktu itu belum ketua umum, Ki Haji Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siroj, yang datangnya agak larut malam saat itu ya. Beliau yang memberikan ceramah mensupport karena diskusinya untuk membentuk Laskar Hubbul Waton itu, diskusinya dengan Ki Said. Seingat saya di Tenggarong tadi itu. Saya juga ikut diskusinya dan saran Ki Said namanya salah satunya menitikkan nama Hubbul Waton Ki Said tadi itu. Maka dideklarasikanlah, kalau nggak salah waktu itu sekretariatnya di tempatnya Kak Tuan Rifai kalau nggak salah, tapi belum sempat berkantor saat itu. Tujuannya itu untuk mengamankan warga Madura dan warga yang lain di Kalimantan Timur. Kemudian seiring perjalanan waktu, beliau menggagas membentuk Majdzikir wa Ta'lim Wali Songo. Pertama berdiri di Samarinda. Saya diperintahkan oleh Kiai Ali untuk mendirikan ini di seluruh Kalimantan Timur. Di Bontang, tapi yang berdiri di Balikpapan ya. Di Bontang sempat berdiri, tapi waktu itu akhirnya berubah nama. Di beberapa tempat saya datangi ada yang terwujud, ada yang tidak terwujud karena sebelumnya ada perkumpulan lain. Tapi yang perlu digarisbawahi betapa Kiai Ali ini sangat gigih untuk mendirikan sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya untuk mempersatukan bangsa. Filosofinya Wali Songo itu adalah sebagai simbol pemersatu, simbol perjuangan, manhaj dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Bahkan kemudian seiring dengan itulah lahir istilah Islam Nusantara. Itu sudah digagas oleh Kiai Ali, tapi dengan nama yang lain, tapi gerakannya sama apa yang digagas oleh Kiai Haji Muhammad Ali Khalil.
Jadi kalau sekarang ada Islam Nusantara itu isinya sama dengan apa yang dipikirkan oleh Syekhuna sebenarnya. Lalu berikutnya tahun 2011 beliau mendirikan Kontak Santri Agribisnis Indonesia. Waktu itu Ki Ali berpikir keras, Pak. Sering diskusi dengan saya, kalau dengan saya kan bukan diskusi namanya ya. Karena pikiran saya tidak seimbang dengan beliau. Pandangan beliau, negara ini selalu kocar-kacir. Sangat mengkhawatirkan. Sangat mungkin bisa terjadi disintegrasi bangsa. Maka Ki Ali menyimpulkan yang bisa menyatukan bangsa ini adalah salah satu kemungkinan terbesarnya adalah komunitas pondok pesantren atau masyarakat pondok pesantren. Maka didirikanlah konsen yang menghimpun pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah dan pengurus-pengurus pondok pesantren, organisasi-organisasi ahli sunnah wal jamaah. Itu misinya konsennya. Itu perjalanan perjuangan Ki Haji Muhammad Al-Khalid. Lalu di sisi yang lain, Ki Ali di samping konsen terhadap menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, juga sangat konsen menjaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu bisa dipahami? Pertama, karena beliau ada santri dari Kiai As'ad Samsul Arifin, dan santri dan NU punya misi lihimayatid din wa lihimayatid daulah, menjaga agama dan menjaga bangsa. Sangat cocok dengan pemikiran beliau. Itu yang dilakukan oleh beliau. Lalu belakangan ini, berapa bulan terakhir, beliau menginstruksikan kepada para asatidz Kalimantan Timur bagaimana kembali kepada nilai-nilai tasawuf, nilai-nilai sufi. Ini selalu rapat-rapat, dan ini mohon oleh beliau dikembangkan terus. Santri dikomando oleh para asatidz kembali kepada tasawuf. Beliau menyebut kitab Bidayatul Hidayah dan sebagainya. Ini adalah tugas berat bagi kita. Ya. Kemudian saya sama sekali tidak menyebut seperti apa perannya Hadratul Mukarramah, istri beliau. Ya. Saya tidak menyampaikan dalam perjuangan ini seperti apa perjuangannya Ibu Nyai. Ada sebuah tesis, Pak, dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Manakala ada seseorang sukses dalam suatu pergerakan, tanyakanlah dua orang, siapa ibu yang melahirkan dan siapa istri yang mendampingi. Ya jawabannya di situ. Suksesnya Ki Ali pasti juga bersama-sama dengan siapa yang mendampingi. Nah, sekarang kalau nanti anak-anak santri, alumni atau asatidz ya, ini ada yang perlu dipertanyakan ke saya, nanti tanyakan saja nomor saya. Sampean ngomong begini, Pak, pada saat testimoni ini seperti apa? Kan tidak mungkin terekam semua. Insya Allah apa yang saya bisa akan saya sampaikan. Ini hanya yang saya sampaikan apa yang saya lihat, tapi saya tidak mampu sesuatu yang sirri di dalam perjuangan beliau. Yang pasti yang saya pahami, komunikasi beliau dengan para ulama yang lain, dengan guru beliau, bahkan yang ulama yang sudah meninggal di Kalimantan Timur dengan ulama Jawa, ini selalu berkomunikasi dalam rangka batin para beliau. Itu kira-kira gambarannya. Kalau ini tidak dipersingkat akan lama. Nanti di waktu yang lain bisa diskusi, karena merekam perjalanan panjang 32 tahun tidak mungkin tercover dalam otak saya. Dan perjuangan seperti ini tentunya ya tidak hanya saya yang harus testimoni, tapi kiai kan banyak yang mendampingi, Pak, ya.
Nanti bisa saja kalau ini bisa dibukukan menjadi acuan daripada penyemangat kepada para alumni, para santri, para asatidz yang ada di Pondok Pesantren Sunan Kudus Kalimantan Timur. Sekarang perlu kita syukuri, cabang Sonahodir ada di Samarinda, ada di Kutai Timur, ada di Kutai Kertanegara, belakangan ada di mana ini? Di PPU, lain dengan ranting-ranting yang ada di Samarinda dan cabang-cabang yang lain. Ya, itulah kira-kira perjalanan panjang perjuangan Syekhuna Haji Muhammad Ali Khalil. Intinya, beliau ini ada dua yang diperjuangkan: ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah dan nilai-nilai kebangsaan, khususnya warga Madura, karena beliau ada istilah uhuwah Maduriyah. Karena beliau kebetulan dilahirkan di Madura, beliau sangat perhatian kepada orang Madura. Kayak kemarin ada situasi sedikit terganggu, saya malam-malam ditelepon oleh beliau, di bagaimana Kutai Barat, bagaimana Samarinda, saya diminta untuk berkomunikasi. Saya kan sebagian saya sebarkan ke para sepuh itu. Beliau meremut, walaupun beliau tidak kemana-mana, remutnya tajam beliau. Ya, semua dikerahkan bagaimana bisa mengamankan warganya. Itu yang dilakukan oleh beliau dari waktu ke waktu. Dan beliau seingat saya, malam ini tidurnya sangat sedikit, Pak. Sangat sedikit. Makanya kalau panjenengan mau sempurna suan beliau, ya datang jam 1, jam 2, ya, siang tidur dulu. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pastinya sangat banyak kurang ya kekurangannya. Ya. Dan saya membuka, siapa tahu, dan mudah-mudahan bisa dikoreksi oleh yang lain apa yang saya sampaikan. Karena saya tulisannya coret-coret begini saja, bahkan ada yang susah dibaca ya, karena tidak sempat membuat tulisan yang baik ya, karena gaptek tadi itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.